Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya semua makhluk hidup di bumi ini kok bisa saling nyambung satu sama lain? Nah, itu namanya ekologi. Tapi ini bukan sekedar pelajaran biologi yang kaku loh. Ini tuh cerita super rumit tentang keterhubungan yang jadi penopang hidup kita semua. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita telusuri bareng-bareng jaring kehidupan yang luar biasa ini. Gimana dia terbentuk, apa yang mengancamnya, dan yang paling penting, apa sih yang bisa kita lakuin buat menjaganya? Coba deh kita lihat kekayaan kita ini. Hutan tropis kita itu salah satu harta karun dunia. Bayangin, rumah bagi belasan persen dari seluruh spesies burung dan mamalia di planet ini. Tapi sayangnya, di balik angka yang keren ini, ada masalah serius yang mengintai. Deforestasi atau penebangan hutan terus-terusan terjadi. Ini nggak cuma ngerusak rumah jutaan makhluk hidup, tapi juga mengancam keseimbangan yang rapuh banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Dan ini bukan pertanyaan teoretis. Gimana kalau, ya? Ini kenyataan pahit yang udah kejadian berkali-kali dan dampaknya itu benar-benar nggak terbayangkan. Dan inilah jawabannya yang tragis. Harimau Jawa. Dulu, dialah penguasa agung hutan-hutan di Jawa. Sekarang, cuma jadi kenangan, cuma ada di foto-foto lama. Jadi, kepunahan itu bukan konsep abstrak di buku pelajaran. Ini adalah kehilangan. Kehilangan yang permanen. Kayak ada lubang di jaring kehidupan kita yang nggak akan pernah bisa ditambah lagi. Oke, jadi supaya kita benar-benar paham separah apa sih kehilangan itu, kita harus ngerti dulu gimana cara kerja semuanya. Apa aja sih aturan main dasar yang membentuk jaring kehidupan yang super kompleks ini? Yuk, kita bedah satu persatu. Kuncinya cuma satu kata, saling ketergantungan. Nggak ada satupun elemen di alam ini yang bisa berdiri sendiri. Semua bagian, mau itu besar atau kecil, hidup atau mati, masing-masing punya perannya sendiri. Kayak sebuah orkestra alam raksasa gitu deh. Pembagiannya sebenarnya simple banget. Ada komponen yang hidup yang kita sebut biotik, kayak tumbuhan dan hewan. Terus ada komponen yang nggak hidup atau abiotik, kayak air dan sinar matahari. Tapi jangan salah ya, dua-duanya ini sama-sama penting banget. Coba bayangin, nggak ada air atau matahari, ya nggak bakal ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, ya udah, nggak akan ada kehidupan lain. Semuanya saling butuh. Terus apa dong benang yang nyatuin semua komponen ini jadi satu kesatuan? Jawabannya adalah energi. Yuk kita coba ikutin aliran energi ini dan kita lihat gimana dia bisa merajut semua kehidupan menjadi satu. Nah, ini contoh paling dasar yang pasti kita semua ingat dari pelajaran sekolah. Energi dari matahari ditangkap sama rumput, terus energi itu pindah ke belalang pas dia makan rumput. Lalu pindah lagi ke katak, dan akhirnya ke elang. Aliran energinya satu arah, kelihatan simpel kan? Tapi tentu aja, di alam liar itu nggak sesederhana itu. Seekor elang kan nggak cuma makan katak. Nah, di dunia nyata, ratusan rantai makanan ini saling silang menyilang, membentuk sesuatu yang jauh lebih rumit, yang kita sebut jaring-jaring makanan. Dan disinilah kerennya, semakin kompleks jaring-jaring ini, semakin stabil dan kuat ekosistem itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak berat nih. Setelah kita lihat betapa keren dan indahnya jaring kehidupan ini terjalin, kita harus jujur melihat kenyataan gimana tindakan kita sebagai manusia justru malah secara aktif melemahkan dan bahkan memutuskan benang-benang di jaring itu. Secara umum, ini dia 3 penyebab utamanya. Kita merusak habitat asli para makhluk hidup. Kita mencemari lingkungan dengan berbagai macam limbah, dan kita mengubah iklim planet ini. Setiap tindakan ini ngasih tekanan yang luar biasa berat buat jaring kehidupan. Coba deh perhatiin angka ini, 5,9 kg. Kelihatannya cuma angka biasa kan? Mungkin acak, tapi di baliknya ada sebuah cerita yang sangat memilukan yang nunjukin masalah kita dengan sangat jelas. Ini dia konteksnya. Hampir 6 kg itu adalah berat sampah plastik yang ditemukan di dalam perut seekor paus sperma yang mati terdampar di perairan Indonesia. Isinya macam-macam, dari gelas plastik sampai sandal jepit. Ini bukti paling nyata, paling brutal, gimana polusi kita secara langsung membunuh kehidupan di planet ini. Oke, setelah melihat masalahnya, jangan langsung pesimis. Kisah ini nggak harus berakhir dengan kehancuran kok. Ada harapan. Ada upaya-upaya nyata yang sedang dilakukan buat memperbaiki kerusakan ini. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mulai merajut kembali jaring yang udah rusak ini lewat konservasi. Nah, ini penting buat dipahami. Konservasi itu bukan cuma soal menyelamatkan hewan-hewan lucu. Ini lebih dari itu. Ini adalah strategi pengelolaan jangka panjang. Intinya adalah gimana kita memastikan sumber daya alam yang kita nikmati hari ini juga masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang dengan kualitas yang sama baiknya
atau bahkan lebih baik. Secara umum, pendekatannya ada dua. Yang pertama, in situ, artinya melindungi spesies langsung di rumah aslinya. Contohnya ya taman nasional atau cagar alam. Tentu ini cara yang paling ideal. Nah, yang kedua adalah ex situ. Ini semacam rencana cadangan, di mana spesiesnya dipindahkan ke lingkungan yang aman dan terkontrol, kayak kebun binatang atau penangkaran. Biasanya ini dilakukan kalau habitat asli mereka udah terlalu rusak parah. Dan akhirnya kita sampai di sini. Ini semua bukan lagi cuma tentang data atau fakta di layar. Jaring kehidupan ini bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana. Jaring ini adalah sistem pendukung kehidupan kita sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua, kembali ke kamu. Apa peran yang akan kamu ambil untuk membantu menjaga jaring ini tetap utuh dan kuat?